jadi kalau dalam bab sholat ini, pakaiannya sangat penting. Berarti kalau kita memakai pakaian sholat itu pakaian yang terbaik, pakaian yang indah, yang bersih, itu menunjukkan bahwa kita sangat hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan urusan hati. Allah itu kan bagaimana kita? Kalau kau datang kepada aku dengan ingin menghormatiku, aku akan hargai engkau. Akan ku hormati engkau, kata. Allah itu kan bagaimana kita? Kalau kita hargai Allah, Allah akan lebih menghargai kita. Kalau kita mencintai Allah, Allah lebih mencintai kita. Dalam banyak hadis dikatakan, kalau kau datang kepada Allah dengan berjalan, aku datang kepada engkau dengan berlari. Kau datang selangkah, aku datang lebih besar daripada itu. Kau sehasta, aku sedepak, kata Allah. Kau sedepak, aku selangkah. Kau selangkah, aku berjalan. Kau lari, aku lebih cepat daripada itu. Begitu Allah itu. Jadi kalau kita sholat menghadap Allah dalam keadaan penuh penghormatan, penuh kecintaan dengan pakaian yang the best, pakaian yang terbaik, itu Allah akan, itu menunjukkan kita mencintai Allah, menghormati. Allah pun akan cinta sama kita. Allah pun akan mengangkat derajat kita. Ini menunjukkan. Jadi mulai sekarang niatkan, ya, ketika kita pakai pakaian itu, ya Allah, ini adalah pakaian terbaik yang kau rezekikan kepadaku. Maka aku akan hadapkan kepada engkau. Jadi mulai sekarang latihan pakai pakaian terbaik. Dengan menunjukkan rasa cinta dan rasa penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha tinggi yang berikan kepada kita rezeki. Makanya kalau ada orang sholat yang pakainya sembarangan, pakai kaos oblong sholat, ya sah. Ya, secara fikih sah. Tapi secara hati, secara hakiki ini kurang, kecuali kalau kita tidak punya baju yang lain, tidak pakai. Oke, Allah Maha kan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tapi kalau masih ada yang terbaik, masa ketemu manusia kita beri yang terbaik? Sementara kepada Allah yang justru memberikan rezeki, memberikan hidup, memberikan segalanya, kita tidak melakukan yang terbaik. Justru kepada Allah lah kita yang terbaik. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik juga. Ya sebab itu mulai sekarang perbaiki pakaian kita. Dengan niat apa? Bukan sekedar menutup aurat, tapi kita menghadap penguasa alam semesta, menghormati, memuliakan yang telah memberikan rezeki dan kehidupan kepada kita. Nah, ini lain nanti, rasa cintanya beda. Tapi kalau kita pakaiannya sembarangan, asal-asalan, itu menunjukkan kita nggak menghargai Allah. Allah ya, kalau kita nggak menghargai Allah, Allah juga nggak menghargai kita. Apa urusannya Allah menghargai kita? Ku kasih rezeki aja sama kau, udah syukur, kata Allah. Itu apa kau hargai kau? Tapi kalau kita menghargai Allah, menghormati Allah, memuliakan Allah, maka Allah pun akan mengangkat derajat kita. Mulai sekarang niatkan pakai pakaian yang terbaik, menunjukkan kecintaan dan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang pakai pakaian khusus lah, yang bagus, yang bersih. Ya, syukur-syukur yang mahal, indah, bagus. Ya, jadi begitu. Jangan yang mahal untuk manusia, yang buat Allah yang murah meriah. Ini bukan sifat orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih terus diberi kesempatan sampai saat ini. Kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik, juga bisa mengikuti kajian ini. Dan juga paling patut kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah yang masih terus Allah anugerahkan kepada kita, termasuk nikmat menuntut ilmu, yang merupakan kenikmatan paling mahal, paling berharga yang Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam, ibadah ini juga Allah sampaikan kepada kita hingga akhir kita, untuk istiqomah menjaga iman kita, karena ini harta yang paling mahal, yang paling berharga. Mudah-mudahan saat kita semua dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, orang-orang soleh, ya,
umat yang setia, mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari Nabi atas izin Allah tentunya, bisa masuk dalam surganya Allah beserta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sekarang masuk ya, masih dalam kajian perbaiki sholatmu, pasti Allah akan perbaiki hidupmu di dunia dan akhirat. Sekarang kita masuk episode yang ke-9. Ya, kajian ini kajian yang terus berkelanjutan. Bagi yang baru bergabung, ya selamat bergabung. Untuk lebih detail awalnya seperti apa, silahkan lihat episode-episode sebelumnya. Ya, untuk bisa rangkaian ini bisa lebih lengkap, menambah keilmuan kita. Ya, pada episode kali ini kita masuk episode yang ke-9 ini, kita bicara tetap masih persiapan sholat. Ya, pada waktu sebelumnya kita sudah bahas, ya kita harus memperbaiki niat yang pertama untuk menuju sholat yang lebih baik. Yang kedua, memperbaiki waktunya, harus sholat tepat waktu. Yang ketiga, kita memperbaiki wudhu kita. Ya, penting bagaimana wudhu pentingnya, lihat pada pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita masuk kepada persiapan yang berikut yang menuju sholat juga. Harus kita perbaiki juga supaya sholat kita lebih baik. Ya. Jadi perbaiki sholat kita tuh nanti banyak item yang mesti kita perbaiki. Yang keempat, pada kesempatan kali ini, episode ke-9, kita memperbaiki persiapan sholat. Bagaimana kita menuju sholat itu. Ya, kalau ini bagus, insya Allah sholatnya juga akan lebih bagus. Nah, pada episode ke-9 ini, apa yang mesti kita perbaiki? Ada dua hal yang mesti kita tekankan pada episode ke-9. Yang pertama berkaitan dengan pakaian. Pakaian dan tempat sholat kita. Jadi pakaian kita harus bersih, ya, dari najis. Ya, bagus, bukan hanya bersih, kalau bisa bagus. Dan tempat sholat kita juga harus bersih dari najis. Ini ya juga bagian dari syarat sholat. Ya, pakaian yang bagus, yang bersih, menutup aurat. Jadi pakaian itu yang dikatakan bagus itu bukan hanya sekedar bersihnya juga menutup aurat, tidak transparan. Kadang-kadang banyak orang pakai apakah mukena, apakah baju itu suka transparan. Ya, kalaupun transparan double nggak apa-apa, tapi transparan langsung nampak kulit jangan. Itu sama dengan seperti kata Nabi, orang yang pakai pakaian tapi transparan atau ketat itu sama dengan tidak berpakaian. Jadi oleh karena itu pada penekanan pertama ini pakaian kita, tempat sholat kita harus bersih. Ya, harus bersih, harus bagus. Bahkan berkaitan dengan pakaian ini Allah sangat menganjurkan kita untuk pakaian itu yang terbaik. Dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat 31, jelas sekali Allah memerintahkan kita. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai Bani Adam, wahai anak Adam. Nah, di sini bukan wahai orang beriman, tapi Bani Adam, seluruh. Jadi dari dalil ayat ini, bahwa sholat itu bukan untuk kepentingan orang beriman saja. Ya, bagi orang manusia pun sholat itu bagus. Ya, manfaatnya itu sangat hebat. Nah, cuman kalau orang tidak beriman itu saya tidak akan mengerjakannya. Panggilan ini tidak akan tersentuh bagi orang-orang yang tidak beriman. Bagi orang beriman langsung dia akan tersentuh. Ya, jadi Allah dalam ayat ini, wahai Bani Adam, khudhu zinatakum. Pakailah zinatakum. Zinatakum itu yang indah-indah, pakaian yang indah. Maka di sini katakan bukan sekedar pakaian, bukan thawbakum, bukan pakaianmu, tapi justru zinatakum. Zinah itu artinya keindahan, perhiasan. Zain, indah, bagus. Jadi kita disuruh sini memakai pakaian yang bagus, yang indah. Indah kulli masjidin, setiap kita mau sholat. Ya, walaupun di sini disebut masjid, maksudnya sholat, gitu. Bukan hanya mau ke masjid saja, tapi maksudnya sholat. Ini namanya majas mursal. Disebut tempatnya, maksudnya adalah pekerjaannya. Ya, indah kulli sholatin, maksudnya gitu. Setiap kita mau sholat. Jadi kita disuruh pakaian yang indah, bukan sekedar bersih tapi indah. Jadi bahasa kita pakaian yang the best. Mengapa mesti pakaian the best? Karena kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan kepada Allah, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, raja di raja, Malikul Mulk, ya,
kepada pejabat-pejabat aja, kepada atasan kita saja, kita bertemu mereka kita pasti pakaian terbaik, yang rapi. Ketemu wali kota lah, ketemu gubernur lah, ketemu presiden lah, bertemu atasan kita, direktur apa, kita pakaian rapi, bersih, rapi, indah. Itu baru ketemu manusia. Kita sudah memakai pakaian yang indah, yang rapi. Sekarang bagaimana ketemu pencipta alam semesta, raja di raja alam semesta, penguasa alam semesta. Bukan sekedar penguasa, dia juga memberi rezeki seluruh yang kita nikmati dalam kehidupan kita. Dari perut ibu kita sampai sekarang, bahkan sampai kita mati. Masa ketemu manusia yang bahasa kita derajatnya yang setara sama kita aja kita memakai pakaian indah, bagaimana pula ketemu yang menciptakan manusia. Jadi harus yang indah. Nah, ada dua manfaatnya atau dua intinya kita pakai pakaian ini. Pakaian ini pertama memang simbol menutup aurat, itu pertama. Itu kebanyakan kita. Ya, kebanyakan kita. Tapi ada simbol kedua dari pakaian itu. Pakaian itu adalah simbol dari penghormatan kita kepada orang yang kita hadapi. Jadi bukan sekedar menutup aurat, bukan sekedar melindungi kita dari cuaca, ya, dari udara misalnya, pakaian. Tapi inti yang kedua adalah pakaian itu adalah sebagai bentuk penghormatan, kehormatan kita dan penghormatan kita. Makanya orang yang pakaiannya rapi, bagus itu kan menunjukkan orang yang terhormat. Atau kita ketemu seorang kita pakai itu menunjukkan kita menghormati orang yang kita ketemui. Ya, jadi kita di sini bukan bicara sah tidak sah. Kalau bicara sahnya saja secara fikih bagi laki-laki cukup menutup aurat selesai. Ya, cukup sampai di atas pusar dan sedikit di bawah lutut, selesai. Itu sekedar menutup aurat. Tapi fungsi pakaian itu bukan hanya sekedar menutup, tapi apa? Bentuk pride kita, kebanggaan kita dan penghormatan kita kepada orang yang akan kita temui. Jadi kalau orang pakaiannya sembarangan itu menunjukkan orang yang berjiwa sembarangan, tidak punya penghormatan terhadap dirinya. Dia pakai pakaian sembarangan. Apalagi kita bertemu seorang dengan pakaian sembarangan, itu menunjukkan kita tidak menghormati orang yang kita temui. Nah, jadi kalau dalam bab sholat ini, pakaiannya sangat penting. Berarti kalau kita memakai pakaian sholat itu pakaian yang terbaik, pakaian yang indah, yang bersih, itu menunjukkan bahwa kita sangat hormat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan urusan hati. Allah itu kan bagaimana kita? Kalau kau datang kepada aku dengan ingin menghormatiku, aku akan hargai engkau, akan ku hormati engkau, kata. Allah itu kan bagaimana kita? Kalau kita hargai Allah, Allah akan lebih menghargai kita. Kalau kita mencintai Allah, Allah lebih mencintai kita. Dalam banyak hadis dikatakan, kalau kau datang kepada Allah dengan berjalan, aku datang kepada engkau dengan berlari. Kau datang selangkah, aku datang lebih besar daripada itu. Kau sehasta, aku sedepak, kata Allah. Kau sedepak, aku selangkah. Kau selangkah, aku berjalan. Kau lari, aku lebih cepat daripada itu. Begitu Allah itu. Jadi kalau kita sholat menghadap Allah dalam keadaan penuh penghormatan, penuh kecintaan dengan pakaian yang the best, pakaian yang terbaik, itu Allah itu menunjukkan kita mencintai Allah, menghormati. Allah pun akan cinta sama kita. Allah pun akan mengangkat derajat kita. Ini menunjukkan. Jadi mulai sekarang niatkan, ya, ketika kita pakai pakaian itu, ya Allah, ini adalah pakaian terbaik yang kau rezekikan kepadaku. Maka aku akan hadapkan kepada engkau. Jadi mulai sekarang latihan pakai pakaian terbaik. Dengan menunjukkan rasa cinta dan rasa penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha tinggi yang berikan kepada kita rezeki. Makanya kalau ada orang sholat yang pakainya sembarangan, pakai kaos oblong sholat, ya sah. Ya, secara fikih sah. Tapi secara hati, secara hakiki ini kurang, kecuali kalau kita tidak punya baju yang lain, tidak pakai. Oke, Allah Maha kan la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tapi kalau masih ada yang terbaik, masa ketemu manusia kita beri yang terbaik? Sementara kepada Allah yang justru memberikan rezeki, memberikan hidup, memberikan segalanya, kita tidak melakukan yang terbaik. Justru kepada Allah lah kita yang terbaik. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik juga.
Ya sebab itu mulai sekarang perbaiki pakaian kita. Dengan niat apa? Bukan sekedar menutup aurat, tapi kita menghadap penguasa alam semesta, menghormati, memuliakan yang telah memberikan rezeki dan kehidupan kepada kita. Nah, ini lain nanti, rasa cintanya beda. Tapi kalau kita pakaiannya sembarangan, asal-asalan, itu menunjukkan kita nggak menghargai Allah. Allah ya, kalau kita nggak menghargai Allah, Allah juga nggak menghargai kita. Apa urusannya Allah menghargai kita? Ku kasih rezeki aja sama kau udah syukur, kata Allah. Itu apa kau hargai kau? Tapi kalau kita menghargai Allah, menghormati Allah, memuliakan Allah, maka Allah pun akan mengangkat derajat kita. Mulai sekarang niatkan pakai pakaian yang terbaik, menunjukkan kecintaan dan penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai sekarang pakai pakaian khusus lah, yang bagus, yang bersih. Ya, syukur-syukur yang mahal, indah, bagus. Ya, jadi begitu. Jangan yang mahal untuk manusia, yang buat Allah yang murah meriah. Ini bukan sifat orang yang beriman. Ya, jadi kembali kita mulai sekarang dalam persiapan sholat nih, pakai pakaian yang terbaik, yang terindah yang kita miliki, yang tentunya yang bersih, insya Allah menunjukkan kecintaan dan penghormatan kita. Yang berikutnya tentu saja ya tempat sholat juga harus bersih, ya, sajadah kita dan lain sebagainya itu harus bersih, semuanya bersih. Karena Islam ini mencintai kebersihan. At-tahur minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Nah, sekarang itu yang pertama tentang persiapan ini. Nah, persiapan yang kedua, lanjutannya tentang pada bahasan kita ini adalah kita harus menghindarkan atau menghilangkan hal-hal yang bisa membuat sholat itu tidak khusyuk, membuat sholat kita terganggu. Ya, ini juga bagian dari persiapan sholat. Jadi kalau kita bisa menghindarkan diri kita, ya, baik fisik maupun non fisik dari hal-hal yang mengganggu, maka begitu kita nanti mengerjakan sholat, insya Allah sholat kita bagus. Karena apa? Nggak ada yang mengganggu. Yang mengganggu itu sudah kita eliminasi, sudah kita hilangkan sebelum kita sholat. Ini penting. Ini bagian dari persiapan sholat. Jadi mengapa banyak orang selama ini sholatnya tidak khusyuk, ya, sulit konsentrasi, sulit fokus, pikiran banyak melayang-layang. Karena apa? Karena sebelum sholat banyak hal-hal yang mengganggu sholat itu dibiarkan gitu loh, tidak di-manage dengan baik, tidak diatur sholat itu dengan baik, sehingga begitu kita sedang sholat kita terganggu dengan hal-hal yang di luar sholat. Maka mulai sekarang kalau mau sholat kita bagus, nah ini hal-hal yang mengganggu ini kita perbaiki, kita hilangkan. Contoh, misalnya apa misalnya? Ya, misalnya apa misalnya? Misalnya kita lagi masak, ibu-ibu contohnya lagi ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat mengganggu kita, selesaikan dengan baik, tutup. Ya, jadi jangan sampai kita sedang sholat masih ada pekerjaan yang mengganggu kita, yang akan begitu kita sholat kita teringat, oh ya kompor masih hidup. Nah, kira-kira ibu-ibu kalau kompor masih hidup kadang-kadang suka begitu. Sholat masih disambil, nggak boleh kita. Sholat disambil tuh nggak boleh. Karena kalau kita mau menyambil sholat, berarti sholat itu sambilan. Berarti pekerjaan yang utama itu berarti bukan sholat. Pikiran kita pasti akan memikirkan hal-hal yang utama tadi. Karena sholat sambilan. Jadi jangan pernah sekarang menyambil sholat. Ya, jadi begitu. Jadi selesaikan dulu pekerjaan itu. Nah kalau bisa kita atur waktunya, selesainya memang betul-betul sebelum waktu sholat masuk. Tapi begitu masuk, cepat selesaikan. Lagi kompor hidup, matikan dulu. Tapi Ustadz, masakan saya belum selesai. Nah lain kali untuk hari ini oke lah boleh, selesaikan dulu. Tapi lain kali harus di-manage. Kalau kita masak 2 jam, ya ini kita atur nih, masak 2 jam. Ibu-ibu di rumah masak 2 jam. Sholat jam 12. Maka usahakan jam 10 sudah mulai sholat. Jadi begitu jam 12, sholat mau dimulai, makanan sudah selesai dimasak. Jadi nggak ganggu. Begitu juga kalau kita mau ke pasar. Jadi jadikan sholat ini sebagai pengatur waktu kita. Mau ke pasar, hitung waktu. Berapa lama kita di pasar? Kalau di pasar 2 jam, tambah masak sekian jam, jadi 3 jam atau 4 jam. Oke, berarti saya berangkat. Kalau misalnya pagi itu jam 8 sudah berangkat. Jadi jam 12 sudah selesai masak. Selesai belanjanya, udah pulang, dan saya masak jam 12. Begitu zuhur, sudah siap kita untuk sholat. Jadi pikiran kita selesai untuk hal-hal yang bersifat di luar sholat. Nggak terganggu. Itu contoh. Ya, apalagi misalnya lagi nonton TV, lagi leyeh-leyeh, ya, dengar radio, dengar apa, mengerjakan pekerjaan lain.
Nah ini matikan, lagi nonton TV, matikan TV. Jangan sampai TV hidup, kita sholat, tanggung, ya hidup ini TV. Terus kita sholat, ya suara TV kan dengar, ini akan mengganggu kita. Apalagi sampai sholat sambil nonton TV, lagi pap iklan, baru sholat, oh ini, parah banget. Kan banyak kadang-kadang, ya bukan hanya ibu-ibu, ya laki-laki juga ada yang begini. Jadi sambil. Iklan pertama, baru wudhu. Nonton lagi. Iklan kedua, pakai mukena, pakai pakaian sholat. Sambil nonton, kadang-kadang pakai mukenahnya sambil di depan TV. Wah, sholat model begini, berusak nih sholat begini. Bakal nggak khusyuk. Nanti pas iklan ketiga, wah baru sholat buru-buru. Digedein biar takut nggak kehilangan acara TV-nya. Nauzubillah. Ini bukan orang beriman yang bagus. Jangan sampai sholat. Sholat ini pekerjaan utama, bukan sambilan. Yang lain itu sambilan. Urusan dunia itu urusan sambilan. Kalau urusan akhirat, urusan Allah 10 yang utama, kira-kira begitu. Bukan sambilan, tapi 10. Harus yang utama. Jadi hal-hal yang mengganggu ini hilangkan. HP kalau bisa matiin. Tahu kita, ini bakal nanti ada orang telepon, matiin atau minimal di silent. Jangan sampai lagi kita sholat Allahu Akbar, nenot. Aduh. Ini kadang-kadang banyak, kadang-kadang orang ke masjid, ya oke lah. Ya nggak apa-apa lah ke masjid bawa HP, tapi pastikan HP itu mati. Atau silent. Kalau bisa jangan bergetar pun jangan. Kadang-kadang di silent tapi digetarkan. Allahu Akbar, tiba-tiba masuk SMS, masuk ini pesan masuk. Trut. Ada pesan nih. Iya, usul lah. Ada yang kadang-kadang begitu. Ini menunjukkan sholat bukan pekerjaan utama. Maka bila sekarang sholat, usahakan apalagi kecuali kalau kita lagi ke kantor, lagi perjalanan, oke lah. Itu tetap matikan. Ini kadang-kadang rumahnya dekat masjid, ke masjid masih dia bawa HP. Bingung kita. Untuk apa? Tidak sholat, tidak bisa lewat dari HP ini. Sampai ke masjid. Kecuali kalau dalam perjalanan. Ini rumahnya, dia sholat 5 waktu. Dekat rumahnya masjid, bawa HP. Coba lihat. Pemain bola, ya, pemain olahraga, pemain bulu tangkis. Mana ada yang bawa HP? Coba lihat, ada nggak pemain bola lagi gejar-gejar bola bawa HP? Lagi main bulu tangkis bawa HP, pertandingan. Ada nggak? Nggak ada. Nah sekarang pertanyaan, mana lebih penting main bola, pertandingan bulu tangkis, pertandingan olahraga dengan sholat? Mana lebih penting? Oh pasti lebih penting kita. Nah sekarang yang lebih penting kita bawa HP, yang cemen-cemen kita nggak bawa HP, ini aneh, bin ajaib. Oke, balik kepada yang tadi. Jadi sholat jangan disambil. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu sesuatu di luar sholat yang akan mengganggu sholat kita hilangkan, eliminasi. Supaya apa? Secara fisik kita tidak terganggu. Nah ini akan buat sholat kita akan insya Allah lebih khusyuk. Berikut. Apalagi misalnya hal-hal yang mengganggu lain misalnya. Ya. Contoh misalnya ya pengen buang air, buang dulu nggak apa-apa. Itu mengganggu. Ada kadang-kadang sampai buang air ditahan-tahan. Sholat lagi. Buang nggak apa-apa. Sedikit terlambat sholat gara-gara kita harus buang air nggak apa-apa. Selesaikan hajat kita. Ya. Syukur-syukur kita manage, harus tahu. Oh, kita kadang-kadang kan jadwal buang air kecil. Kadang-kadang kita bisa kita manage. Ya. Oke, nanti segini sebelumnya saya buang kerja. Harus begitu. Ya. Kalau sudah kita manage, tiba-tiba di tengah jalan pengen keluar itu urusan lain. Berarti la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak beri beban yang kita di luar kuasa. Tapi kalau udah kita atur dengan baik, insyaallah akan bagus. Nah, ini mesti kita atur. Ya, apalagi misalnya hal yang mengganggu sholat kita bisa sehingga kita sholat menjadi terganggu pikiran kita, yang lain sebagainya. Ya, disambil termasuk bahkan dalam hadis dikatakan makan pun kalau sudah terhidang makan dulu kata Nabi. Karena itu bisa mengganggu. Ini salah satu hal yang boleh kita menunda sholat adalah ketika makanan sudah dihidangkan. Kata Nabi, la sholata bihadratit ta'am. Jangan sampai kita sholat ketika makanan sudah di hadapan kita. Makan dulu.
Karena kalau kita udah hadir di makanan sudah hadir di hadapan kita, terus azan, kita buru-buru sholat, makan, itu pikiran lagi sholat, Allah, nanti dihabiskan orang, siapa pula yang makan dulu? Wah, udah ada pikiran, makan dulu. Gak apa-apa. Ini bagian dari uzur syar'i, makan dulu. Ketika sudah, kalau belum dihidangkan, ya gak apa-apa. Ini jangan sampai, ini jangan pula kita jadi alasan gitu loh. Pas bab mau azan, siapin makanan. Nah ini nggak manage-nya nggak benar. Ini pasti sekali-sekali kondisinya kita sedang mau makan, dihidangkan tiba-tiba azan. Tapi yang bagus tuh kita atur manage, ya. Makan sebelum azan, kira-kira makan setengah jam. Berarti kalau azan misalnya jam 12, berarti setengah 12 kita sudah makan atau mulai makan. Atau sekalian setelah zuhur kita makan. Diatur. Nah itu contoh. Nah ini mengganggu secara fisik. Nah sekarang yang kedua mesti dihilangkan juga hal-hal yang mengganggu non fisik, mengganggu pikiran, mengganggu hati, itu juga penting. Nah ketika kita mau sholat jangan ada pikiran-pikiran dunia di kepala kita. Selesaikan apa lagi? Misalnya ada ini, udah selesaikan dulu. Oke. Apakah kita mau nelpon dulu atau mau apa dulu? Selesaikan. Jadi jangan sampai ketika kita mau sholat masih ada pikiran dunia yang belum selesai di kepala kita. Itu nanti akan mengganggu sholat kita. Begitu Allahu Akbar, teringat kerjalah, teringat yang sana belum didatangi, ini yang belum banyak akan masuk nanti itu buk. Oh, setan itu pinter. Setan tuh tahu betul kondisi kita. Ini kalau digoda ini, kadang-kadang kunci dimanapun bisa dia ganggu terus Allah Akbar. Ini kunci ku taruh di mana tadi? Udah. Ini sendal di masjid ada yang nyuri. Udah. Kalau khawatir dari awal sendal taruh penitipan yang benar. Jangan lagi sholat ingat sendal nanti hilang pula, siapa yang ngambil? Sepatu. Jadi hal-hal yang bisa mengganggu pikiran kita berupa pekerjaan, berupa apa itu kita hilangkan. Ya, jangan disambil-sambil. Nah ini, jadi kalau sudah fisiknya kita tinggalkan, yang mengganggu kita hilangkan, yang mengganggu pikiran pun kita tinggalkan, kita hilangkan, insya Allah begitu menghadapi sholat, kita bisa fokus. Insya Allah kita bisa fokus. Nah inilah bagian dari persiapan sholat. Jadi sudah 5 kita ya, jadi pelajaran kita persiapan sholat. Yang pertama tentang niatnya dari awal, terus bagaimana tepat waktunya, wudunya, ya, terus apa lagi tadi? Masalah pakaiannya, dan juga masalah hal-hal yang mengganggu kita hilang. Insya Allah kalau seperti ini sholat kita, ya kita perbaiki persiapan ini, insya Allah begitu sholat kita akan bisa melakukan sholat itu dengan baik. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan kembali lagi kita pada pelajaran kita. Mulai sekarang perbaiki persiapan sholat kita, insya Allah kita akan melakukan sholat lebih baik. Apabila sholat kita sudah baik, insya Allah akan memberikan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita di dunia. Doa-doa kita dikabul, hidup kita diperbaiki oleh Allah, kondisi kita, keluarga kita, semua akan diperbaiki Allah. Bahkan sampai kita sakaratul maut, karena kita dipanggil dalam keadaan baik juga, itu husnul khotimah. Begitu juga dikubur, begitu saat kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jadi pelajaran yang bermanfaat untuk kita amalkan, karena sholatnya adalah hal utama yang mesti kita perbaiki. Pasti Allah akan perbaiki hidup kita. Demikian, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, memberi kemudahan kepada kita untuk memperbaiki amal-amal soleh kita. Mari kita tutup dengan baca hamdalah, hamdul alamin, dan doa penutup majelis. Subhanallah, sudah ada anta, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.